Nah, kalau soal interiornya, layoutnya sudah mengikuti next generation Mazda yang mana mirip sekali dengan interior Mazda 3 atau CX-30. Apalagi, model ini yang varian EV masih punya akselerasi yang cukup oke, yaitu 0-100. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah mobil EV yang cukup menarik di booth-nya Mazda. Yes, Mazda yang baru saja meluncurkan mobil yang out of the box ya. Di saat rival-rivalnya meluncurkan atau menurunkan konfigurasi mesinnya jadi 2000 cc, 4 silinder, berturbo, mengecilkan konfigurasi mesinnya. Tapi Mazda baru saja meluncurkan Mazda CX-60 yang mana berkonfigurasi mesin 3300 cc. Wow, makanya harganya sangat fantastis, tembus 1,1 miliar. Wajar karena memang pastinya pajaknya lebih tinggi gitu. Nah, di saat Mazda melakukan hal tersebut, tapi Mazda di satu sisi juga memperkenalkan model elektrifikasi mereka, yaitu Mazda MX-30. Di mana ini adalah mobil listrik pertama mereka dan nantinya katanya ini akan jadi salah satu model Mazda yang langsung dirakit di pabrik mereka. Tahu dong pabriknya di mana? Oke, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Mazda MX-30 EV. Yes, ini dia Mazda MX-30 EV. Mobil jatuhnya dia menyebutnya kayak crossover ya. Dia crossover compact, panjangnya juga nggak terlalu besar di 4390. Artinya memiliki panjang yang mirip banget sama X-Force ya, kalau kalian familiar. Jadi panjang itu mirip, 4390, hampir 4,4 meter. Jadi dia berada di kelas mobil SUV compact lah ya. Nah, mobil ini sendiri, dia diluncurkan untuk bisa meraih rata-rata efisiensi atau rata-rata emisi di Eropa, kan, dimana di sana itu mereka dari line up yang diluncurkan harus bisa memiliki rata-rata emisi yang gas buang yang dikeluarkan. Nah, dengan MX-30 ini mereka ingin mencapai itu gitu. Oke, kita bahas dulu dari tampangnya. Tampang dari MX-30 ini tampang Mazda banget ya. Keren, dia dimana dia bahasa desain lampunya udah Mazda banget, terus juga dengan krom yang menyambung ke dalam lampu LED-nya ini bagus dengan lampu LED yang ciri khas Mazda, dan grill yang ciri khas Mazda juga tapi dibuat kecil karena sejatinya mobil ini sebenarnya nggak butuh grill atau pendingin gitu ya, dia dibuat aja supaya menyamakan dengan bahasa desain Mazda yang lainnya gitu. Bagus banget, dia tuh kayak tajam ke depan, dia mengkerucut di bagian sini dan terpisah. Dia potongannya itu mirip banget sama kayak misalnya CX-60, terus juga CX-5 yang mana motongnya seperti ini ya, dengan chrome yang masuk ke dalam. Logo besar Mazda di tengah sini bagus, dan dia juga sudah dinikmatkan radar di bawahnya karena dia sudah dilengkapi dengan iActive Sense atau sistem keselamatan dari Mazda. Begitu pula juga ada kamera radar lagi di bagian atas sana gitu. Overall, dia tuh kayak tampangnya cuma sampai tengah sini aja. Di bawahnya plastik cladding supaya dia terlihat looks-nya crossover. Dan memang bodi mobilnya tuh hanya atas sini saja. Bawah dipersiapkan untuk menyokong atau tempat menaruh baterai dari mobil gitu. Overall, kalau dari depan menurut kalian gimana? Bagus gak sih Vitis? Terus kolom komentar. Kita lihat bagian samping. Nanti pada bagian samping, seperti kami bilang tadi, dia punya dimensi 4390 mm. Yes, mobil ini compact
bentuknya aja kalau kalian lihat mungkin kayak ala-ala HR-V gitu ya. Dia crossover dan dia bentuknya melandai gitu pada bagian bawah. Jadi kayak crossover coupe. Jadi sporty banget, keren. Dan yang beberapa hal yang keren lagi adalah pada bagian pintunya. Pintunya keren banget. Dia kayak kesannya kayak 2 pintu kan. Padahal skema pintunya mirip banget sama RX-8. Dimana pintunya kebuka dulu, baru pintu ini kebukanya ke belakang, kayak suicide door. Jadi keren banget sih bisa dibuka seperti ini unik banget. Jadi salah satu cara untuk membuat bentuk dari desainnya unik dan hemat space juga. Karena dia nggak perlu bikin pintu panjang-panjang sampai sini. Dia cukup bikin pintu kecil gini aja tapi orang udah bisa keluar. Cerdas banget Mazda membuat seperti itu. Oke, di samping dia sudah ada badge EV di sini karena dia memang EV-nya Mazda, keren banget. Dan dia sudah pakai velg yang cukup besar, 21555 R18. Konfigurasi cukup besar, bannya berwarna silver aja gitu dan ada plastik cladding yang cukup besar, ciri khas SUV Mazda yang kecil ya. Kayak CX-3, CX-30, MX-30 pun seperti ini juga, bentuknya mirip banget. Dia ada plastik cladding bawahnya sini. Spionnya dilengkapi dengan sen di sini yang sudah LED. Atapnya dual tone dan dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Keren banget. Overall, kami sih suka banget bahasa desainnya, pinter, ala crossover, dan karena pengen dibikin unik, biar nggak kayak tetangga yang pintunya cuma di sini, dia sekalian aja pintunya dirubah. Keren. Pada bagian belakang, dia keunikannya juga tidak kalah dengan di bagian samping dan juga depan tadi. Dia ya, nih ya, lampunya dibuat kayak terpisah gitu, kayak bentuknya kayak knalpot gitu ya. Keren banget, serius. Mazda emang nggak pernah salah sih kalau ngedesain. Ini mirip banget sama bahasa desainnya MX-5, yang mana lampu belakangnya juga bulat dipisah segini. Tapi bedanya kalau MX-5, pada bagian yang dalamnya ini, lampu mundur, dan lampu yang inlay dalamnya ini, itu di bagian luar. Nah, kalau ini di bagian dalam, dan ini yang bulatannya bagian luar gitu. Keren banget, dan ini dibuat warna hitam, kayak menyambung dari atasnya. Dan ada spoiler yang sudah integrated, dari defogger dan wiper gitu. Dia menggunakan body cladding plastik yang gede banget ya menurut kami. Seharusnya mungkin udah bisa dikurangi ya plastik claddingnya di bagian mobil ini. Karena sebenarnya sejatinya pada bagian atas ini sampai bawah sini bagus banget. Tapi plastik claddingnya ini gede banget dan suaranya tuh sayang banget aja sih. Dia sudah ada dilengkapi dengan sensor-sensor karena memang dia sudah ada rear cross traffic alert. Jadi dia memang sangat butuh sekali sensor parkir yang cukup banyak. Di belakang dia tetap diberikan rear parking kamera. Ada logo MX-30 di bagian kiri dan logo eSkyActiv EV. Nah, ini ada yang varian full EV. Tapi sejatinya di luar negeri ada yang eSkyActiv REV. Nah, R-nya itu apa? Rotary, yes. Tapi sejatuhnya memang itu sebatas bukan full EV. Itu jatuhnya masih plug-in hybrid electric vehicle. Jadi masih ada mesin rotary-nya terhadap EV-nya gitu. Jadi kalau yang full EV ini varian yang ini. Ngomong-ngomong soal full EV, meskipun dia EV, tapi dia kapasitas bagasinya masih cukup lumayan lah ya. Masih di 366 liter. Which is, itu masih lebih better dibandingkan dengan all new Honda HR-V. Yeah. HR-V kan memang dropnya jauh banget dari generasi sebelumnya ya. Ini masih lebih praktikal dibandingkan dengan HR-V meskipun dia mobil listrik. Ada baterai di bawahnya. Keren. Ngomong-ngomong soal baterai mobil listrik, mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai yang lumayan besar. Di 35,5 kWh. Yes, dia 35,5 kWh itu dia bisa dicas paling cepat hanya membutuhkan waktu 39 menit saja. Yes, dari 0 sampai 80%. Dan kalau pakai DC charging di rumah membutuhkan 5,5 jam. Yes, menarik banget ya. Katanya memang Mazda sedang mengusahakan untuk segera merakit mobil ini agar harganya sangat terjangkau. Karena seperti kita tahu, pemerintah memberikan insentif jika pabrikan mampu merakit mobil elektriknya di Indonesia. Apalagi nikel kita kan nggak boleh diekspor kan, harus diproduksi di sini. BTW FCVTs pada penasaran nggak sih dengan skema seperti ini? Bagaimana dengan legroomnya? Yes, rekan reviewer asal Singapura setinggi 169 cm ini sejatinya tidak menemukan masalah pada legroomnya. Namun tie supportnya agak bermasalah karena peletakan baterai yang membuat agak harus jongkok begitu duduknya. Tapi enaknya kalau kita kekurangan legroom atau mau keluar dari mobil, sudah ada tuas elektrik di belakang kursi depan masing-masing. Jadi mudah sekali untuk mengakses.
Nah, kalau soal interiornya, layoutnya sudah mengikuti next generation Mazda yang mana mirip sekali dengan interior Mazda 3 atau CX-30. Mulai dari bentuk setirnya, layout speedometernya, ya walaupun bagian kiri kini jadi indikator energy flow ya. Di setirnya pun sudah ada adaptive cruise control. Entertainmentnya pun sudah sama dengan Mazda 3 atau CX-60. Panel AC-nya nih keren banget, udah full touchscreen. Ya, bagaimana menurut kalian para Mazda MX-30 ini? MX-30 di yang varian EV ini sejatinya ditempatkan dengan baterai 35,5 kWh yang kami sebutkan tadi. Dia punya motor listrik yang cukup oke, 145 horsepower, torsinya di 265 Nm. Dengan motor listrik tersebut dan juga baterai yang dia punya range di 250 km. Memang tidak terlalu besar lah ya, tapi memang sejatinya yang mau dijual betul-betul sama Mazda adalah teknologi rotary, mesin rotary engine-nya yang digabungkan dengan sebuah EV, yang mana mereka sebut varian itu adalah eSkyActiv REV. Jadi memang itu yang selalu dikemas oleh Mazda memang karena mereka terkenal dengan rotary engine-nya. Seperti layaknya brand dari Jepang tetangga yang punya Boxster engine lah ya. Dia kayak pengen membuat rotary engine ini lebih dikenal lagi. Rumornya Mazda seperti yang bilang di awal akan segera merakit varian EV-nya ini di Indonesia. Jadi harganya bisa sangat terjangkau sekali. Apalagi model ini yang varian EV masih punya akselerasi yang cukup oke, yaitu 0-100 bisa di 9,7 detik saja. Oke, bagaimana menurut para CVTs? Berapa kira-kira harga yang cocok untuk Mazda MX-30 ketika nanti akhirnya diluncurkan di Indonesia? Tulis kolom komentar ya, karena pastinya nanti pihak Mazda bisa mengconsider kira-kira harga yang cocok berapa ketika di Lego di Indonesia. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mazda yang sudah bisa dibeli, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever dan juga tim yang bertugas pamit undur diri.